Selamat datang di Jelajah Negeri. Ya, akhir-akhir ini saya belum ada jadwal lagi untuk melakukan jelajah negeri ya teman-teman. Dikarenakan kita masuk di era pandemi lagi, PSBB lagi. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Ya, kalau dibilang jenuh, ya jenuh banget. Cuman mau gimana lagi ya kan. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Saya akan mengajak kalian untuk mengikuti pengalaman jelajah negeri saya selama ini. Drone kita jatuh ya. Ya, sebagai traveler, saya mempunyai barang khusus yang saya bawa ketika traveling. Salah satu contohnya adalah tas ini. Tas ini, kalau kalian sering nonton jelajah negeri saya, pasti kalian tahu ya. Ini tas yang selalu saya bawa kemana-mana. Simple, ringkas, enak dibawa. Ya, saya nggak mau membongkar apa aja yang ada dalam tas ini. Tapi saya akan membahas satu benda yang menarik dan yang sering kalian tanyakan di video yang ada di dalam tas ini. Benda apa itu? Oke, langsung aja kita keluarin bendanya. Ya, ini dia benda yang paling utama yang selalu saya bawa ketika traveling, yaitu drone. Nah, seperti yang kalian tahu, di setiap video travelingku itu terdapat footage gambar yang bagus, tentang pemandangan yang bagus. Itu semuanya saya ambil dengan drone ini. Oke, langsung aja kita bahas. Dan saya simpen drone ini dalam satu tas yang cukup kompleks. Langsung aja kita keluarin drone-nya ya. Ini dalam tas ini saya nggak cuma ngebawa drone aja. Saya ngebawa kamera. Kadang juga saya masukin baju juga, baterai kamera, audio, semuanya bisa masuk ke dalam tas yang kecil ini. Jadi ini tas yang cukup kompleks untuk saya traveling. Langsung aja kita keluarin alat-alat untuk drone-nya. Ini kita ada baterai. Mungkin chargernya nggak usah. Ya, kenapa saya ingin membahas video tentang drone ini? Ya, jadi saya sengaja ingin membuat video khusus tentang drone ini karena saya banyak cerita banget sama drone yang saya pakai ini. Ini kurang lebih udah saya pakai 2 tahun lebih lah. Jadi di video ini saya akan membahas dan menampilkan pengalaman jelajah negeri saya bersama drone ini, yaitu adalah drone DJI Mavic Air. Dan ini saya namain drone militer. Kenapa? Karena saya banyak cerita dengan drone ini. Buset Bi. Wih, liatin Pak. Hampir drone kita hilang. Jadi sudah hampir 2,5 tahun saya pakai drone ini dan banyak pengalaman yang saya lewati. Mungkin saya bakal cerita sedikit ya. Jadi drone ini jatuh sudah berulang-ulang kali teman-teman. Waktu itu drone ini pernah ketimbun di pasir. Waktu saya di Jogja ya. Waktu saya di Jogja ini pernah ketimbun di pasir. Jadi kena serpihan pasir di dinamonya. Ketika itu dinamonya mati dan gak bisa terbang. Itu pengalaman saya juga. Dan waktu itu pernah punya pengalaman juga. Drone ini masuk ke danau. Bayangin aja tuh, drone masuk ke air kan ya. Aduh, coba awas ya. Gila. Anjir. Masih hidup. Masih bisa coy. Masih hidup. Anjay. Tapi lagi-lagi drone ini sepenuhnya masuk ke air tapi masih bisa hidup lagi dan masih bisa terbang. Kalau menurut saya ini canggih banget dan tahan di segala medan. Kalau untuk jatuh mah drone ini udah sering, mungkin puluhan kali udah pernah jatuh drone ini ya. Dan bentuknya sudah begini tuh ya, kotor-kotor semua. Dan yang terakhir kemarin jatuh, dia patah teman-teman di kakinya ya, tuh. Aslinya drone ini ada propellernya, ada untuk pelindungnya. Tapi dari awal saya nggak make karena ya saya udah yakin saya udah bisa pakai drone gitu. Karena saya sebelumnya udah belajar drone lain dan drone yang saya ajarin itu juga sempet jatuh juga. Ya nggak apa-apa, namanya belajar ya. Jadi saya udah berpengalaman pakai drone. Kalau untuk jatuh itu mah kadang kondisi medannya juga yang buat drone ini lepas kontrol begitu.
kita bermain drone juga itu nggak boleh sembarangan ya teman-teman. Kadang ada tempat-tempat tertentu yang nggak boleh kita untuk bermain drone. Kadang waktu itu saya pernah di Jakarta itu, situ nggak boleh kita main drone. Kalau kita main drone itu harus punya lisensi. Di sini untuk penggunaan drone belum ada koordinasi sama pengelola, jadi belum diizinkan. Oh, belum boleh ya Pak? Iya, belum boleh. Sorry ya Pak, aku turunin ya. Aku izin turunin. Thank you. Nanti ya. Iya Pak. Jadi nggak boleh terbangin drone. Terbangin drone. Ya turun. Turun. Jadi untuk main jadi pilot drone pun harus punya lisensinya teman-teman. Kayak waktu saya ke Singapura itu, waktu trip ke sana, saya sama sekali nggak nerbangin drone. Padahal saya bawa drone. Ya karena kebanyakan lokasi di sana nggak boleh untuk nerbangin drone teman-teman. Makanya itu di tempat-tempat tertentu kadang kita nggak boleh pakai drone. Jadi kita harus pahamin juga mana yang boleh, mana yang nggak boleh begitu teman. Oke langsung aja, mungkin kita langsung jelasin spesifikasinya sedikit ya. Sebelum kita cobain drone ini untuk terbang lagi, nanti kita bakal cobain di akhir video ya teman-teman. Kenapa saya pilih DJI Mavic Air ini? Yang pertama yaitu simple aja teman-teman. Karena dia udah kompleks banget, ringkas. Jadi gampang banget dibawa kemana-mana. Tinggal lipat, sudah dilipat, dimasukin aja di box atau kantongnya ya yang sudah disediain. Ini dikantongin aja udah bisa. Nih, misalnya gini ya, kita kantongin, ya udah selesai itu. Ini remote juga kita kantongin gini aja, selesai. Dan kita siap traveling, gitu teman-teman. Ya, dan alasan kedua saya yaitu adalah karena fiturnya yang sudah cukup canggih. Bukan cukup canggih, sangat canggih kalau menurut saya. Di antara adik dan kakak-kakaknya. Jadi DJI Mavic Air ini menurut saya yang pertengahan lah ya. Di bawahnya ada DJI Spark. Menurut saya DJI Spark itu untuk modenya dia udah lumayan canggih. Cuman untuk di kameranya masih kurang menarik menurut saya karena dia belum bisa merekam untuk mode 4K teman-teman. Ya alasan kedua saya itu tentang fitur keamanannya yang sudah cukup bagus. Jadi di Mavic Air ini ada beberapa sensor. Ada sensor 2 di depan, 2 di belakang, dan ada 2 di bawah. Ya, jadi guna sensor keamanan ini adalah supaya drone ini tidak menabrak rintangan yang ada di depannya. Jadi kalau dia sudah ada jarak 4 atau 3 meter dari halangan rintangan itu, misalnya tembok, jadi dia otomatis langsung berhenti. Begitu teman-teman. Jadi guna sensor itu begitu. Ya intinya kalau saran saya, kalau kita memakai drone itu jangan panik. Kalau belum bisa pakai drone, belajar pakai drone yang murah-murah dulu. Nah, dan alasan saya yang ketiga yaitu adalah ada di kualitas kameranya. Jadi untuk DJI Mavic Air ini dia sudah bisa untuk merekam 4K. Kalau saya ngambil footage pemandangan itu pokoknya udah jernih banget. Makanya saya suka DJI Mavic Air ini untuk kualitas gambarnya teman-teman. Terbaik lah pokoknya untuk ini ya. Dan yang terakhir adalah di build quality-nya teman-teman. Jadi drone ini sudah berulang kali jatuh seperti yang saya ceritain di awal tadi ya. Ini udah sering banget jatuh, tapi ya masih bertahan. Tuh ya, lihat tuh kotor semua kan ya. Oke, jadi ini kemarin terakhir jatuh itu di pantai. Dan kemarin itu ada yang konslet dan nggak bisa terbang teman-teman. Dan langsung aja ya, sepertinya kita bakal tes drone ini untuk terbang lagi. First flight lah ya. Kita coba untuk terbang lagi, apakah masih bisa terbang atau enggak. Langsung aja kita prepare untuk cobain di luar ya, di depan studio ya. Yuk, kita prepare dulu dan langsung kita cobain drone ini. Langsung aja kita coba tes drone ini, apakah drone ini masih bisa terbang atau enggak. Kita coba di depan teman-teman. Langsung aja kita ke depan studio. Moga aja masih bisa sih ya. Oh ini udah hampir gelap teman-teman. Nggak apa ya, masih terang kan ya. Oke langsung aja kita coba. Kita tes drive untuk flight pertama kali lagi setelah jatuh. Masih hidup, cuman gimbalnya kayaknya miring teman-teman. Tuh. Tuh. Gimbalnya kayak agak kena deh. Ini nggak hidup pun saya udah ikhlas ya aslinya kalau nggak bisa terbang. Nggak hidup teman-teman. Ini apa ya? Mungkin baterainya mungkin ya. Ya teman-teman, ternyata dari tadi ini nggak mau terbang. Setelah saya atur-atur, dia minta kalibrasi lagi. Ini sudah hampir gelap padahal ya. Kalau drone itu kalibrasinya dengan muter gini. Kita coba ya. Bismillah, ini bisa atau enggak ya? Ya 1, 2, 3.
Nice, masih berfungsi teman-teman. Masih berfungsi ya. Ini tempatnya sempit ngomong-ngomong teman-teman. Kita harus hati-hati karena tempatnya sempit. Kita coba terbangin bentar aja ya. Oke, nice. Kita coba keluar bentar ya. Oke. Jadi drone kita masih berfungsi, cuman ini nggak tahu masih bisa atau enggak gimbalnya. Gimbalnya sih goyang-goyang tuh. Gimbalnya dia goyang-goyang. Karena kemarin kehantem kan ya. Yuk kita rekam aja. Ngomong apa ini? Jelajah negeri gitu ya. Jelajah negeri, tes drone. Waduh kan drone-nya. Tuh goyang-goyang tuh dia. Goyang-goyang teman-teman. Tuh, goyang-goyang, kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3, jelajah negeri. Oke, nice. Tapi miring-miring dan geter. Geter teman-teman tuh. Geter tuh gambarnya. Ntar kita lihat ya. Ini juga saya rekam kok. Ya, gimbalnya rusak. Gimbalnya rusak. Tapi drone-nya masih bisa terbang tuh. Ini studio kita ngomong-ngomong. Studio kita di bagian sini. Kita deketin lagi ya. Nih studio kita di sini dan goyang tuh teman-teman ya. Hihi, oke. Tapi dia kalau nggak dimainin gimbalnya dia nggak goyang. Cuman pas kita mainin goyang. Ya ngomong-ngomong ini udah maghrib, jadi kita sudahin dulu ya. Nanti kita lanjut. Mungkin udahan ya, sudah cukup dan kita pulangin aja. Nah ini sensor yang saya bilang teman-teman. Jadi dia kalau ada rintangan dia nggak mau maju. Ini nggak mau maju juga nih dia, karena ada halangan. Oke, nice. Ya ini yang saya bilang drone ini udah canggih. Jadi dia walaupun banyak rintangan ya aman aja. Yang penting kita kalau main drone intinya harus relax, jangan panik gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian tes drone-nya. Oke, belum dipatiin rekamannya. Intinya drone ini termasuk masih tangguh karena masih bisa terbang setelah dia kena pasir, setelah dia terendam air, masuk danau ya, setelah dia jatuh berpuluh-puluh kali, nggak sampai ratusan sih, berpuluh-puluh kali, pokoknya jatuh udah sering, tapi drone ini masih bisa terbang dan sekarang rusaknya di gimbalnya. Mungkin gimbalnya ini nanti saya cariin alatnya masih bisa sembuh lagi. Jadi ya udahlah. Saya udah ikhlas kalau ini rusak karena dia sudah cukup berjasa di jelajah negeri untuk video jelajah negeri ini ya. Ya cukup sekian. Kalau kalian suka sama video ini, kalian tahu kalian harus ngapain. And okay, see you. Bye. Drone ini rekomen buat kalian.